Ini adalah film horror komedi tervision. Jadi sekali lagi buat teman-teman media dan tamu undangan, setelah sama-sama kita menyaksikan film Rumah Dinas Bapak, nanti akan dilanjutkan dengan press conference yang akan video ini. Ini adalah sebuah film horror komedi yang diangkat dari kisah nyata komika Dodit Mulyanto yang pernah viral di thread Twitter dan di podcast horror, mengisahkan tentang keluarga Dodit yang harus ikut bapak pindah ke rumah dinas barunya di tengah hutan jati. Di sana ada sebuah penjara yang konon digunakan untuk menghukum pembala kayu. Dan anehnya, tiap malam Jumat Kliwon hal-hal mengerikan terjadi. Akan seperti apa lanjutan ceritanya, kita akan sama-sama menyaksikan Bapak sebentar lagi. Namun sebelumnya saya ingin juga mengimbau buat seluruh tamu undangan. Selanjutnya sutradara dari film Rumah Dinas Bapak ada Mas Bobi Prasetyo. Boleh di depan dulu, kita akan foto bareng dulu ya. Dan penulis skenario untuk Rumah Dinas Bapak ada Evelyn Afnilia. Gak heran kalau ceritanya solid banget kan. Nah ini dia penulisnya nih, luar biasa. Dan juga kita minta bergabung bersama kita komedi konsultan untuk Rumah Dinas Bapak Erwin Wu. Ini dia Erwin Wu. Selanjutnya kita undang jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Tepuk tangan untuk Dodit Mulyanto, Putri Ayudia, Yasobi Ejasa. Yey, gimana nunggu di Ayas? Tuh di atas apa ya? Selanjutnya kita juga punya Alan El Gibran. Kita undang bareng, kita juga ada Octavianus Franciscus. Ini kita panggil bareng aja ya. Sadana Agung dan Fajar Nugra. Ya, sweet dulu dong, sweet dong. Sweet dulu, sweet dulu, sweet. Nah, siapa yang di kanan? Selanjutnya kita juga punya Papa Faisal Nahdi. Ada Eja Alvaris. Eja, di mana Eja? Nah, ini dia. Dan juga ada Mas Rumah Rosadi. Ya, sini ya teman-teman media dan undangan, segenap tim dan juga jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Silakan boleh diabadikan lebih merapat lagi, kita foto bareng dulu untuk menjaga momentum penonton Indonesia nih Pak. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini dan menjadi penonton pertama Rumah Dinas Bapak. Saya rasa ini adalah sebuah cerita yang dekat sekali dengan kita dan saya sangat beruntung Dodit Mulyanto yang sudah Mulyanto. Iya, nggak ada ya Pak, itu orang lain. Bapak Ros tadi dibisikin Erwin. Saya lucu. Takutnya kan kecapean, jaga warna gitu, ngantuk ya kan, jadi gak ingat ya kan. Nah, jadi Mas Dodit ini membagikan cerita masa kecilnya yang menurut saya sangat inspiratif ya. Kita pasti punya cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Jadi kalau saya bercerita tentang cerita horor kepada anak-anak saya ataupun ponakan saya yang begitu banyak di keluarga Serbia itu, yang paling menarik adalah cerita-cerita horor yang terjadi di rumah sebetulnya. Dan di sini ini based on true story. Kenyataannya ada, penjaranya ada, ya kan? Dan ada tadi lihat closingnya, ada footage asli dan kita combine dengan apa yang kita ada di film ini. Jadi menyajikan sebuah peristiwa realis dengan segala peristiwanya yang memang menegangkan, ya, membuat kita teriak, tetapi juga membuat kita tertawa. Itu yang komedinya juga gitu. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah ini kayaknya memang harus kita bikin ini. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor, tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat ke penontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya biasa kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kan atau depresi gitu kan. Tapi kepinginnya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu dan hangat gitu. Apa Mas keseruan yang bisa diceritakan? Kita lihat jajaran kasih luar biasa ada di sini. Gimana keseruannya? Kita cuma kerja doang seharusnya. Secara pertemanan ya. Kami introvert rata-rata udah terlalu akrab. Kenapa Mas Dodi coba tolong? Ini kan case itu ya. Lucu ya. Kita ini proses membuat film yang cepet banget gitu. Dapat cerita
nyusun pemain juga udah kebayang semuanya. Komposisi ini itu udah kita bayangkan. Iya. Dan ya itu Mas Bobi ya, dan di sini kan ada sebetulnya di sini ada hal yang inilah, ada bapak sama anak coba main bareng. Kan Iya. sebenarnya nggak boleh. Iya. Bukan Kebetulan tidak buruk itu Bagus. Kalau ini bagus dua-duanya, oke, apalagi pas tadi satu frame kan, wah luar biasa. Gimana Mas Bobi? Boleh diceritakan Mas Bobi keseruannya syuting bareng Mas dan Agung. Mas Agung pilihan pertama loh, bukan opsi. Masih disanding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek Rumah Dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parosnya sama telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak? Kosong. Kabarnya suka baru halo Erwin. Iya. Kayaknya kerja deh ini kayaknya. Tapi happy banget deh karena dari tripnya Mas Dodit juga emang serem tapi ada lucunya juga gitu. Ditambah skrip dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita ngomong bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit. Ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Tantangan ya, karena kan nggak semuanya dari komedian, ada kita lihat ada Mas Rosa, El Gibran, Mbak Putri, Yasamin gitu. Itu gimana? Nah itu yang di luar expect ternyata kayak Mbak Putri itu ternyata ada potensi komedinya yang udah ada. Iya benar. Gitu, jadi Tinggal joget TikTok aja. Oh iya di lokasi. Iya. Coba. Oh kalau sejuta jangan TikTok. Oke. Kita tunggu ya di depan teman-teman media nih. Sejuta jangan TikTok. 2 juta? Kayaknya kurang banyak deh. Terus Erwin. sedikit lebih terbantu lah ketika proses syutingnya gitu, dari beberapa case yang udah oke ditambah skripnya yang udah oke banget gitu. Oke, itu dia Erwin. Thank you Erwin. Iya, akhirnya hari ini tiba dari Trend, kemudian based on true story, ngobrol dengan Pak Paulus, gimana ceritanya Mas Dodit sampai dengan proyek ini berjalan, ada yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya, saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat, soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu. Terus kemudian saya tulis, bro, caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan, tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggal. Mas susah nanggepinnya kalau itu. Jadi terbawa sampai hari ini ya, dan Kiprol. Ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya tuh kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Ini juga beneran. Oh iya. Ini bukan Tapi ketawanya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Terhiburnya beneran kan? Oh, penonton. Berarti hari ini memang campur aduk ya rasanya, karena ya, baru setahun lalu juga kan meninggal kan. Betul. Harusnya memang momen ini yang ditunggu juga bisa nonton bareng gitu ya Mas Dodit. Iya, kok Pak Paris hubunginya nggak 2 tahun lalu gitu. Bapak saya masih ada kan enak Pak. Ya itu dah pokoknya. Tapi kan gokil ya, tapi kan tadi dipuji juga sama Pak Paulus, gak hanya komedinya tapi dramanya juga oke ternyata aktingnya. Iya, wah makasih. Senang banget, senang kalau sama Mas Dodi itu humble. Nah, dipuji itu harus gimana sih? Masa Ya kayak gitu. ya gitu bener ya, udah bener ya. Iya. Soalnya biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Iya betul. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat
tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadi jadinya begitu gitu, nggak terlalu berkomedi juga karena porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasno. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Dodi. Thank you Mas Dodi. Nanti ngobrol lagi dan bertanya teman media. Tapi kita ke Mbak Putri Ayu dia dulu yang berperan bersama dengan Mas Dodi di sini. Kita tahu yang dibawakan di sini sangat serius saat kita tahu bahwa pada saat muncul poster, teaser dan lain-lain ada seorang Putri Ayu dia di sini. Berarti ini sangat luar biasa secara kualitas yang ada di sini. Gimana saat dipercaya di sini oleh Bapak Mas dan Mas Bobi bersanding dengan aktor-aktor yang lain? Wah, oke. Thank you Kak Dias. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman udah nonton. Thank you banget waktunya. Kita bukan apa-apa tanpa teman-teman media. Pertama ditawarin sih, pas dikasih tahu sama Mas Dodit, aku bilang wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, ayo banget nih, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Ya nggak harus. Kan cuma ngefans doang. Iya kan cuma ngefans doang ibunya. Salah ya? Iya, sampai. Baru nikah ya? Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah, kok nggak ada cinlok-cinloknya? Katanya kalau biasanya syuting itu cinlok. Ini apa ini? Yang cinlok malah Sugeng sama Kasno. Ya. Kita nggak tahu Yaya sama Elang cinlok apa enggak sih? Soalnya ada fans saya di atas mana tadi yang fans saya ya di atas. Oh, bapak saya loh nonton. Oh iya ada bapaknya. Loh, Mas ada ibunya Yayas juga. Yes bagus deh sekarang ya. Kenapa dijodoh-jodohin? Nggak usah. Ya, tapi di luar itu semua buat saya ini suatu gift ya, karena ternyata bapak saya dan bapaknya Mas Dodi itu meninggal tidak terlalu berjauhan, beda setahun. Cie meninggal. Ya, Ini kalau teman-teman media yang ngerekam getar semua rekamannya ya. kebayang nggak sih betapa besar tantangan saya bermain di sini? Iya, gimana jadi Setengah mati nih benar-benar. Ya jadinya memang film ini rasanya tribute buat bapak gitu. Yes. Kita berdua sama-sama, mungkin yang bikin saya bisa cukup paham posisinya ibu, meskipun karakter-karakter sini nggak plek-plek banget gitu sama orang aslinya, tapi kita tahu bahwa boleh inspired dari tokoh aslinya dan kita punya ruang untuk bikin fit in sama ceritanya dan sesuai sama jalan yang kita pilih gitu pada saat berproses. Tapi buat saya penting banget untuk paham betapa pentingnya film ini buat Mas Dodit yang rasanya jadi tribute buat bapak dan buat anak-anak yang merasa mungkin dulu sulit bicara sama bapaknya gitu. Dan ternyata Elang. Kita tanya bapaknya. Terus Mbak Putri. Setelah ini terjadi pembicaraan kayaknya. Ya, ditukerin. Oh ditukerin. Oh iya bener. Itu perannya suami istri. Ya gitu dong. Nah. Alah. Harusnya aku di situ. Iya boleh. Nah. Ngapain? Jangan. Gak usah. Dia nggak ikut. Gak ikut. Dia nggak ikut kaget dia. Kenapa Mbak sama Sadan Agung? Dari tadi semua dengan Ya ampun. matamu imbang. Masa kita bantu? Jadi ini luar biasa Mbak Putri ya. Siap. Seru banget. Oke, terima kasih. Dapat semua deh, Ya. pokoknya happy dapat, meaningful juga dapat. Itu dia Putri Ayu dia. Terima kasih. Kita ke Yayas, Yasa dan Yasa. Dia doang lo yang punya fans. Kita tuh kayak nggak ada artinya gitu. Ya Stranger namanya. Fansnya Fajar Nugra. Enggak, oh ada. Oh ada. Ada. Kalian kapan daftarnya? Sadan Agung. Makan tuh bapak-bapak. Gas bro. Yayas,
Balik lagi barengan sama Star Vision dan barengan sama Mas Bobby lagi kan di sini beberapa kali luarnya sama. Tapi kali ini challenge-nya beda ya, soal komedi. Ini gimana untuk seorang Yasamin? Silakan. Jadi ini setiap hari kayak gini nih ketawa terus. Aku sebagai orang yang introvert tapi nggak capek dikelilingi karena setiap hari ketawa, senang banget. Pertama kali aku di kontak sama Mas Bobby, cuma ditanya sih kan, free nggak? Terus kayak, iya free mas, ada apa? Aku ada project nih gitu, horror comedy. Ayo, persis kayak Mas Bobby pas Langsung ayo. Karena aku belum tahu karakternya apa dan fun fact aku tuh sebenarnya takut dapat karakter yang nggak hamil gitu, kayak nggak tahu ya belum siap aja gitu sampai akhirnya baca skrip kayak kayaknya aku harusnya baca dulu baru ini. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan dan untungnya sama semua yang ada di sini, jadi prosesnya juga menyenangkan dan apa ya, rasanya setiap hari tuh pengen ketemu dan pengen syuting terus. Boleh nggak sampai sekarang syuting terus gitu? Kamu aja gitu enggak ya? Enggak, kalau syuting terus ayo sih aku. Ayo. Kerja ya. Kerja. Pasti semua di sini juga ngelihat baru berapa jam aja udah happy banget kan? Aku yang setiap hari gitu ketemu. Oh, ada mau barengan sama Sadar Agung terus? Ayo. Itu loh bapak-bapak itu. Udah hanya satu itu loh. Warnanya kuning lagi. Ambil bro. Yasamin Jason, terima kasih ya. Kita ke Elang El Gibran. Elang. Elang El Gibran, lu gimana lang prosesnya barengan sama di sini? Apalagi tadi sering banget barengan sama Mas Dodit, Sadar Agung sama Fajar Nugra barengannya gitu frame-nya. Ini gimana lo beradaptasi dengan lingkungannya bersama mereka? Jujur ini syutingannya berat banget, parah, beban sekali karena kayak aku sendiri perlu konsentrasi yang lebih karena tiap hari ketawa terus seru banget, parah seru. Dan aku salah satu mungkin jajaran cast yang paling receh di sini, jadi sedikit sulit untuk konsentrasi. Jadi ketawa dikit mereka ngasih jokes dikit lo ketawa gitu udah kata ya. Tapi itu justru yang bikin aku paling kangen juga sama syutingan ini gitu. Pertama kali ditawarin juga, jujur udah dari lama, saya juga udah pendengarnya juga Mas Dodit, saya udah baca juga. Allah. Yes. Tadi di briefnya gitu. Aku juga udah baca juga, aku salah satu pembacanya juga dan dengar juga disutradarin sama Mas Bobby, yang mana ini pertama kali aku juga syuting sama Mas Bobby. Yes. Dan jajaran cast yang luar biasa juga, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk tidak ikut gitu, kayak oke, ayo cast. Lebih susah barengan sama Sadar Agung, Fajar Nugra dan Dodit apa sama bokap frame-nya? Lebih susah. Itu paruh saja yang jawab. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama Parves juga, sama Pak Parves juga. Happy banget yang pastinya. Semoga nanti film ini bisa tembus 5 juta penonton. Amin. Elang El Gibran, terima kasih lah. Kita ke Octavianus Franciscus yang ada di sini, tepuk tangan dong. Dodit kecil. Katanya kalau 1 juta Om Agung, Sadar Agung mau ngasih kamu Tamiya bener. Siap? Apa? Udah tahu dong, merek nih orang. Gimana? Rekening dulu ya. Octavianus, kamu gimana saat dikabarin sama tim Mas Bobby, Pak Panos untuk ikutan terlibat sama kakak-kakak yang ada di sini? Happy karena bisa ketemu lagi. Dulu sebenarnya waktu lagi syuting agak kesel. Kenapa? Bikin ketawa mulu, udah gak bisa istirahat. Terus ngobrol gak sama Om Dodit? Kan kamu karakternya sebagai Om Dodit kecil kan? Nah kamu ngobrolnya gimana sama Om Dodit untuk karakter kamu? Octavianus? Jawab. Itu bapak Benar sekali ya Pak ya. Anak kecil. Mau nonton Cocomelon dulu. Sambil mama. Udah lulusan ya. Gimana Om Dodit? Gimana? Syuting ngobrolnya gimana sama Om Dodit? Kan kamu memerankan Om Dodit kecil. Ngobrolnya ya enak-enak aja sih Om. Tapi kalau ngobrol sama yang satu ini kayaknya nggak enak. Kenapa? Ada apa yang bisa diceritakan? Ngobrol sama Om Fajar?
Aku jadi korban kegigitannya. Fajar red flag. Fajar red flag. Tapi seru ya, mau lagi ya syuting sama kakak-kakak ini ya. Seru banget. Seru banget ya, kan ini ada komedinya juga. Jadi kamu ya ketawa terus ya saat syuting ya. Iya. Lebih susah mana, barengan komedinya atau yang lebih serem-seremnya? Komedinya sih sebenarnya. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang, ketawa mulu. Okta beberapa kali harus di-take ulang gara-gara dia ketawa terus. Oh, jadi itu tantangannya untuk kamu ya? Iya. Tapi kalau tadi di sini tepuk tangan dong untuk kamu keren apa? Kita ke Fatma juga dan ada Ega di belakang kita. Yeay, Fatma dan Ega. Bapak, terus gimana kalian mobil chemistry dan juga jokes di tengah di dalam cerita? Silakan. Harus lucu. Iya, pertama kali ditawarin itu kan sebenarnya sama Mas Bobby kan. Iya. Dia nelponku bahwa Jar free nggak? Ini aku ada project gitu kan. Itu tadi ya, aku tuh Sabi. memang anti banget ketika peran-peran hamil gitu ya. Maksudnya kayak harusnya aku baca skrip dulu gitu kan. Tidak ada. Ada perasaan tiba-tiba hamil nggak ada. Iya, ada ya. Itu ya Sabi tadi jawabnya gitu. Proses itu nggak ada. Iya. Tapi memang nyangka aja sih, I know I work it gitu loh Mas. Maksudnya kayak Nah, sekarang kan lu jadi aktor Bali kan? jelas sebenarnya kan sama tahun. Udah. Gimana dapat challenge ini lagi kan Mas Bobby lo beberapa kali kerjasama dan menjadi benang merah di film ini menjadi pembawa cerita, gimana tuh? Kalau challenge jujur sebenarnya banyak sekali gitu. Apalagi menurutku ini beban sekali. Syutingan ini beban banget buatku karena ketawa terus, aku receh banget kan orangnya kan. Itu Apa kita punya jawaban? Dulu atuh. Gak usah nyontek. Sebenarnya waktu tadi bisa dibuat mikir loh dibanding buat nyontek. Beda pertanyaan Bang Tias. Kalau secara komedi sebenarnya lancar aja karena kan dibantu teman-teman. Teman-teman komedian juga, ada konsultan komedi, Iya. skripnya juga udah komedi banget. Saya sih lebih kepada persiapan di awal tuh harus bulking kan saya. Bulking. Sama Pak Farwes tuh langsung dibilang, tapi kau harus naikin badan. Ngeri. Memang dikasih peran tor, dia tor, ngasih peran tor. Akhirnya saya nge-gym kan. Ngeri sih. Ada kali 4 kali waktu itu. Waktu itu terus 4 kali terus berhenti karena takut kegedean kan. Dikurusin lagi kamu. Beberapa kali udah sering ngaca, saya nge-gym dikit ngaca. Iya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan di film latar tahunnya sekitar 1990-an gitu kan. Nah, kalau aku beda dengan Mas Dana harus nge-gym kalau aku memang sudah body goals gitu. Kurus, kering gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya karakter Kasno Sugeng ini ketukar di dunia nyatanya ya. Jadi yang manipulatif terus. Sebenarnya siapa? Kerasa lah maksudnya teman-teman lah ya. Salah satu contoh manipulatif ini teman-teman. Memang begitu dia. Gimana kalian mendiskusikan jokes kalian ke Erwin dan Mas Bobby dan Dodit ya untuk sebelum ngasih ke ciri khasan ke kalian antara Sugeng dan Kasno? Silakan. Nah, bingung kan? Iya. Karena ketika aku senang sama treatmentnya Mas Bobby Prasetyo ketika reading yang intens sekali readingnya terus mulai dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu tuh menurutku efektif ketika memunculkan komedinya. Karena kalau misalkan kita fokus sama satu scene terus fokus sama komedinya juga kayak akan bias aja dalam pikiran kita gitu kan. Ketika Mas Bobby ngasih treatment dengan baca dari awal sampai akhir, selalu seperti itu setiap harinya tuh jadi ketemu di sini lucunya nih. Meskipun udah kelewat kemarin, ketemu di sini lucunya. Jadi memang dibantu Kairin dan lain-lain segala macam juga komedinya berkembang setiap harinya, setiap readingnya. Emang kalau makin banyak preskon tuh makin jago ngobrol ya, luar biasa. Makin banyak film yang diperankan. Aktor. Iya loh, sekarang jasnya udah ada kain-kain etiknya gitu. Buat dress. Dibacain buat gua malam sih. Kacau. Kalau Saka dan Agung gimana? Mas Bobby bener sih, Mas Bobby juga memberi keleluasaan pada komedinya. Alah, enggak gitu katanya. Kan kita yang bagus dong di sini Mas ini. Dan ini beneran segitu leluasanya sampai Mas Bob, ini komedinya begini atau begini terus bebas katanya.
ketawa aja. Bagus. Bebas dua-duanya bagus. Segitu leluasanya gitu. Akhirnya Ko Erwin yang lebih pusing. Untuk memilih ya, jangan bagus-bagus ya. Tapi memang ya concernnya Mas Bobi lebih kepada dramanya, horornya lah. Tapi ke komedinya lebih leluasa lah istilahnya. Itu dia. Ini percaya nggak sih setelah menonton mereka ternyata terpikat banget dengan karakter Elsa dan Agung? Nyangka gak sih gitu dari mulai proses sampai dengan tadi? Gak usah langsung sindrom. Sindrom. Tadi kan biasa. Biasa aja udah. Ingat kamu dari dusun. Menanggapi. Langsung menanggapi ya. kakinya disilang. Seneng ya tetap subsidi. Terima kasih. Seneng sih. Sebenarnya saya masih deg-degan karena saya sendiri belum nonton ya. Sampai sekarang iya bagus lah kalau nyerah. Oke, kalau bersama Agung dan Fajar Nugrah, kita juga punya Mas Ruman Rosani yang ada di sini bersama kita. Oke, terakhir siap. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk seluruh cast dan juga film dari